Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman nisfani nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Yang saya muliakan segenap para pejabat di Samsat Jakarta Barat, baik TNI, Polri, dan juga segenap karyawan, para tamu undangan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh DKM At-Taqwa yang saya muliakan. Tentu kita bersyukur kepada Allah hari ini diberikan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat. Bapak-bapak sekalian bisa sholat jamaah sebagai puncak keimanan ketakwaan kita adalah menjalankan ibadah jamaah. Jamaah ini adalah merupakan salah satu ibadah terbaik karena ini akan dihisab di yaumul qiyamah, sholatnya, sholat dan sholat. Karenanya untuk pribadi kita, saya yakin setinggi-tingginya kita sudah mengamalkan sholat. Tinggal bagaimana anak-anak kita, generasi kita, jamaah kita, masyarakat kita, dan juga teman-teman kita. Barangkali yang sudah rajin tinggal mengajak kawan-kawan untuk selalu berjamaah, termasuk istiqomah di dalam ibadah, istiqomah untuk ngisi kota amal, istiqomah untuk baca Quran. Nah, kita bersyukur ini Rajab, mungkin bayangan kita bersama bahwa kemarin 1 Januari ini 1 Rajab, sekalian ya. 1 Januari 1 Rajab, jadi ngitungnya gampang. Hari ini Rajab datang Rajab. Karenanya baik, Bapak ya. Alhamdulillah itu bagian dari rasa syukur kita menghormati bulan Rajab, bulan yang sangat agung. Dan dalam menghadapi Sa'ban, kita ada sebagian masyarakat yang mengeluh, kesahkan. Ya sebentar lagi udah puasa baik gitu. Nah ini ciri-ciri imannya kurang tepat, imannya kurang kuat. Bagi orang yang beriman tentu marhaban ya syahrul Ramadan. Ahlan wa sahlan, kita sebentar lagi akan menemui bulan yang luar biasa, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan mendapatkan perintah kutiba alaikumussyam. Hari ini tidak tepat saya bahas puasa. Cara yang kedua tentu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita dihadapkan dunia global. Yang harus kita perhatikan bersama adalah bagaimana peran umat Islam di dunia. Karena kita nggak kenal Cengkareng, nggak kenal Indonesia, Kalimantan, Eropa, Amerika, Timur Tengah, semua kita bersaudara. Dan ayatnya kita sudah hafal, al-muslimu akhul muslim. Saudara dimanapun kita berada itu adalah saling bersaudara, sesama umat Islam. Kalau ada yang sakit, kita ikut merasakan sakit. Ada yang dibom, kita ikut merasakan bom, walaupun belum pernah dibom. Naudzubillah dzalik. Ini negara Pancasila, negara kesatuan, kuwatul bi'at bi'arba'ati asya, itu harus kita pertahankan. Jangan sampai Indonesia yang pernah dijajah Belanda, Jepang sekian lamanya, nggak usah diajari sejarah karena bapak-bapak tahu sejarah, itu jangan sampai terjadi lagi. Karena kita tidak boleh meremehkan kekuatan bangsa negara ini. Kita jaga bersama, dan hubbul waton minal iman ini menjadi gelora kita. Mencintai tanah air bagian dari iman. Bung Karno dan juga Bung Tomo ketika pakai takbirnya Allahu Akbar, jaga negara. Bukan Allahu Akbar untuk merusak, bukan Allahu Akbar untuk berantem satu dengan lainnya. Terkadang sesama ormas Islam kita saling menjelekkan, saling berantem. Ini partai ujung-ujungnya sama, tapi karena beda bendera kita tabrakan. Cuma beda kepentingan, dan itulah dunia. Memang kalau kita baca ngaji di Nasihatul Diniyah atau Nasihatul Ibad, izzud dunya bil mal. Kalau pengen dunianya bagus, dengan harta, ekonomi,
kekuatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dipadukan jadi satu sehingga dunia itu hebat. Itu di satu sisi. Tapi jangan lupa di sisi yang lain, izzul akhirah bil a'malis sholihah. Bahwa kehebatan kita nanti kelak di yaumil akhirat, bekal kita sama-sama adalah amal soleh. Nah, Bapak sholat, amal soleh. Masuk ke masjid, zikir, amal soleh. Kita tafakur, amal soleh. Berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, kenapa ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kaya, ada yang miskin. Mikirin itu terus tiap hari. Dan itu bagian dari keimanan kita. Supaya apa iman? Ya Allah, kalau saya ingin dunia terus, ingin jabatan gak ada habis. Saya ingin eselon 4, ingin eselon 3. Betul atau betul? Yang sudah eselon 3, pengen eselon 2. Yang sudah eselon 2, pengen eselon 1. Itu yang sudah eselon 1 masih gak ada syukur gitu kan. Pengen apa? Jadi menteri mentoknya di presiden. Jabatan tertinggi di satu bangsa kan berarti presiden. Nah, karenanya saudara menyikapi sesuatu, ya, semua ini adalah kiriman Allah. Ketika terjadi apa yang ada di Amerika, itu bagian dari kiriman Allah. Sesungguhnya di Palestina sendiri, emang Allah nggak paham apa urusannya? Lah paham banget. Kenapa nggak langsung dimerdekain aja sama Allah? Jadi saudara, kalau kita ngaji, alhamdulillah dikhalaqal mauta wal hayata. Diciptakan ada mati, ada hidup, ada enak, ada ngenak, ada senang. Itu untuk apa? Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Nah, dalam perspektif keislaman ada istilah wawasan kebangsaan. Ini tadi tuh ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila. Ini awalnya wawasan kebangsaan, Pak. Bagaimana kita memahami Indonesia yang utuh. Ada juga wawasan kalau sudah spesifik kita ngajinya di Islam ini, ya kita nggak apa-apa, Pak. Belak-belakan bicara tentang hukum. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada pendapat sahabat, ada qaul ulama. Qaul ulama juga nanti ada qaul qadim, qaul jadid. Maka ngajinya luas. Tidak boleh kita spesifik di kalangan umat Islam saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Apalagi kalau dikit-dikit bilang bid'ah. Ini nggak ada bid'ah. Dan saya tertarik dengan Kiai Sidik dalam beberapa grup sedikit-dikit menyinggung tentang bid'ah. Jangan mudah kita mengkafirkan orang. Ente sholatnya dasar. Atas dasar apa kita bilang dasar? Oh, Anda bid'ah. Lawang yang pekerjaannya bagus kok dibilang bid'ah. Bid'ah juga dibagi-bagi. Makanya kalau ngaji itu nggak boleh berhenti di situ. Ini gunanya Samsat, ngadain kajian terus, ya, bergulir tambah ilmu. Mungkin Bapak nggak puas, berarti nanti dikasih referensi dari Ustadz yang ceramah. Boleh kita buka dalam kitab. Mungkin Bapak udah ngotok kitab Bukhari. Bapak kaji itu kitab Bukhari itu setahun belum kemana. Kitab Muslim, barang itu. Nah, Sahih Diniyahnya kayak apa? Bagaimana tafsirnya? Nggak habis-habis Ustaz. Maka kajian Samsat itu memang ilmu-ilmu bukan sampai Pak Bapak pejabat di pensiun, bah, sampai kiamat juga ngaji nggak rapi urusan. Maksudnya apa? Ilmu, ya, karena ilmu ini luas, ya. Allah juga luas, kekuasaannya luas, Malikal Mulki Allah juga di atas segalanya. Karenanya dalam konteks ini saya kasih judul apa yang terbaik. Kemarin kalau Amerika, Palestina apa sudah dibahas oleh penceramah sebelumnya. Saya ganti dari sikap terbaik seorang mukmin atas segala kiriman Allah. Setiap hari kita diuji oleh Allah. Setiap hari juga kita dapat nikmat Allah. Benar apa? Lo baru bangun itu enak banget kita ngopi mau belum Ramadan, Pak. Bangun tidur kita bisa ngopi. Nanti kalau ada Ramadan kita sahur. Ketika sahur emang nggak boleh ngopi? Ya ngopi juga, Pak. Ngopinya nggak, Pak? Ya sebelum waktu imsak datang. Ketika menanti azan maghrib, Allahu Akbar, emang nggak boleh ngopi? Maka jam ngopinya aja yang dirubah, bener nggak? Ini nikmat Allah. Tiap tanggal 1 kita gajian, nikmat apa azab? Nikmat. Tiap hari kita dapat order ngurusin orang, nolongin orang, kemudian kita dapat rezeki. Rezeki nggak harus duit. Dengan nolongin orang tuh teman kita jadi banyak.
koneksi jadi baik. Benar Pak? Bikin grup WhatsApp. Wah, teman sahabat terbaik. Ya kalau sahabat terbaik kan ketika kita sakit, minimal dia mentransfer doa. Setelah mentransfer doa, tentu Bapak ada harapan berikutnya. Ini jangan doa doang dong, nomor rekening berapa? Itu kan teman. Maka cari teman sebanyak-banyaknya Pak. Gak usah nyari musuh. Inilah indahnya Islam. Islam agama persatuan. Setuju Pak? Islam agama damai. Anti perang sudah. Kecuali kau menebar perang duluan, Islam tidak harus juga pakai takbir, pakai sidik ya. Karena takbir itu sudah dikonotasikan tidak baik. Jadi kita ceramah berapa-apa, ada yang bilang takbir. Saya ganti, tidak harus takbir. Tasbih aja. Tasbih aja. Subhanallah. Kalau takbir Allah Akbar, kalau Allah Akbar, kesannya habisin, hancurkan, bumi hancurkan, bom, matiin. Jangan Pak. Bukan itu Islam dibaca. Ketika Bapak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bawa pulang ketiga, selamat. Saya nggak pernah bawa culik, saya nggak pernah bawa pistol, saya nggak pernah bawa bolok, tapi saya belum jam 2, jam 3, jam 4, ada semua aman. Jangan mana aja di aman, yang kopi sendiri nggak pernah dikawal apa. Alhamdulillah, itu kan hebat. Inilah Indonesia. Kita mau pilih jalan juga alhamdulillah. Nikmat Allah juga kita syukuri aman. Dan keamanan bangsa negara ini menjadi tugas kita berikutnya. Kalau dulu tercetus kemerdekaan selesai, tugas kita melanjutkan dan melestarikan supaya bangsa ini jangan dijajah. Emang enak Pak? Tiap hari kita baru mau makan ada bom. Enak. Bapak baru mau smoking sedikit, mau ngopi, tiba-tiba ada tembakan-tembakan. Nah untuk bilang jangankan ditembak atau dibom. Malah kemudian ada berita Tambora kebakaran. Coba, mungkin kita semua tidak pernah mengalami kebakaran, nggak tahu rasanya kayak apa kalau rumah kita terbakar. Saya menurut saya, Ustaz Daryono itu rumahnya kebakaran. Kalau Kiai satu hari mana bulan Ramadan lagi rumah saya kebakaran. Sekali kebakaran itu Pak, bukan hanya satu rumah. Itu 65 kakak kebakaran. Nah untuk Bapak bisa bayangkan satu rumah, lagi rumah satu kebakaran kan bisa beli lagi. Ya kalau yang punya duit, kalau tidak di sini merasa aku berganti tidak sebagai hamba Allah. Oh ini saudara saya. Kalau ada kebakaran dibikin list. Pakai sini, kalau bikin list berikut daftar penyumbang kebakaran RW 08 Cengkareng misalnya mau bilang. Cepat ngisi Pak. Yang lain di GoPay, di juta, di pakaian 1 dus, ada Indomie 5 dus, Aqua 15 dus, tulis saja deh Pak sama kita. Setuju Pak? Jangan kita boleh itu kalau ada list-list kayak gitu Pak. Ya sama kita, itu masalah list kepedulian. Boleh jadi itu kepedulian itu juga negeri. Walaupun sekarang di Indonesia ini sudah kurang apa ya? Peduli pernah dikit. Walaupun sudah dicoba oleh Bapak Prabowo sendiri. Pidato pakai bahasa Inggris jos. Kita punya presiden kan, udah jos Pak. Kurang nikmat apa? Umur beliau sudah sepuh, memang Allah maunya sekarang angkat presiden terus kita mau ukur nikmat. Kalau kata saya bangga banget kita mesti pakai bahasa Inggris, bangga pakai terjemah lagi. Biar saya punya pasti nggak merdeka. Begitu pendapat Pak Prabowo. Kamu hebat. Presiden dan negara, menteri luar negeri dan negara. Dan sekarang terbukti Pak, 140 negara yang masuk PBB sepakat untuk bilang Palestina itu harus merdeka. Ini harus disyukuri Pak. Dan kita rasa itu, teman kita ini dicubit harus merasa. Teman kita, saya makan roti, baru datang dibungkusin KSP nasi. Ya Allah, alhamdulillah. Teman saya makan enggak? Kita ini kan ATM gak pernah kosong Pak, kecuali lagi pas kosong. Alhamdulillah, duit ada. Itu kalau bicara duit, akhirnya nggak usah kesimpulan. Tiap hari kita makan dan minum. Yang dicergum makan kan, yang mau berkacang ada yang nggak makan. Apalagi kalau antum nih jamaah masjid, ada yang jadi ketua RT. Kata apa? RT RW yang di sini. Oke, saya RT RW Jakarta sedang pemilihan.
Ini RW di Jakarta ini luar biasa Pak, kayak pemilihan caleg. Jadi spanduknya udah kayak apa tahu. Ya saya dengar juga sih bom-boman juga. Oh itu ketua RW. Nah maksud saya Pak, visi misi RW jangan visi misi RW ingin dapat honor dari KPU atau Tangsel sama ada honor juga. Setelah tiga RW berbasis honor diberikan APBN oleh negara. Jadi Pak RT RW sesuatu. Tapi RT RW yang punya visi. Visinya apa? Jangan untuk dirinya saja. Nggak munafik lah. Dia capek dipikirkan honor oleh negara. Tapi juga dia pilih ada negara Pak RW tampil dari Pak RW ini nggak ada kayak kapan. Sudah kita jamaah dari mereka urunan. Kalau nggak ada urunan Pak RW kan saya ada honor saya pilih. Karena itu Pak yang paling penting. Di kanan kiri kita ada kontrakan. Kontrakan itu ada banyak orang tua. Sudah banyak orang tua, saudara di Jawa di mana tahu. Bahkan ada yang namanya saudara. Satu hari kejadian meninggal bapaknya saudara. Bapak mau kubur di mana? Apa kewajiban umat Islam kalau dia meninggal? Kemudian kepada saudara mau digali kuburannya juga mahal, betul Pak? Jakarta apalagi 1-2 meter berarti itu Pak. Di Tangsel aja saya dengar kalau kakek ingin bangun kacang kemarin Tangsel itu 7 jutaan. Bagaimana di Jakarta? Apa peranan kita? Pak RT. Ini memang masyarakat ini sekali-kali lagi ribet, lagi mumet, lagi pusing. Lari ke Pak RT. Giliran yang enak dia jadi baik antara Pak RT. Ini RT lu juga nggak enak aja lu datang ke rumah gua. Nah kalau lagi enak datang, Pak RW, saya mau syukuran untuk kambing, siap, lama-lama, berangkat, syukuran dari makan sampai di rumah. Begitu. Mau nikahin bocah, Pak RW datang ke rumah. Bahkan ada masyarakat tertentu dia bawain ayam, bukan ayam yang dipotong-potong Pak. Ayam yang masih utuh dipanggang, bawain ke Pak RW, bawain Pak Lurahnya, di Jawa Timur masih begitu. Saya ngerti kalau daerah sini. Menghormati ketokohan, termasuk menghormati ulama. Itulah Islam. Jadi kondisi-kondisi ada enak tuh Pak, dilalui aja. Itu orang saya perut saya ini udah mahal. Ini sebenarnya Allah maunya apa sih? Perut saya ini gak enak, dimakan ini gak enak. Ada saat kayak gitu termasuk Ustaz sana. Mungkin kita diuji sama Allah sakit maaf. Ini sebenarnya salah perut, salah dua, salah makan, salah apa? Emang lagi dikasih. Itu yang disebut kiriman Allah. Bapak ridho kan? Bapak syukur kan? Kalau saya ini dalam 3 bulan saya lebih banyak dikasih nikmat oleh Allah ketimbang dikasih gak enak. Setuju? Bapak sesakit-sakitnya sehari, 2 hari, 3 hari. 3 hari sakit dirawat dengan 27 hari bayangkan mana? Banyak 27 hari. Sehingga nikmat sehat kita lebih banyak, nikmat kerjanya banyak, nikmat dapat duitnya juga banyak. Tapi pas lagi diuji 3 hari kita kelimpungan, gundah, gulana, stres, protes tidak ridho atas ketetapan Allah. Karena sikap terbaik kalau kita lagi kayak gitu nama Allah. Pertanyaan saya ya Allah, gimana? Saya lagi nggak bisa ngopi. Gak bisa makan durian, orang-orang bisa makan durian. Kenapa makan durian? Pas diperiksa darahnya 300. Wah, teman saya itu Ustaz juga itu. Dia gak pernah periksa gula itu, Pak Polisi. Gak pernah periksa gula. Suatu hari lemes ya. Namanya Ustaz dia berpikir, jangan-jangan gue disantet, jangan-jangan gue dikirimin orang, jangan-jangan ada orang gak suka sama gula. Memang ada pikiran di sini. Itu boleh tuh antisipasi goib. Tapi secara fisik cek dulu. Oh ternyata gulanya tinggi 400. Nah, kalau orang gula 400 itu Pak, itu saya lihat orang kayak kemudian keman-keman bahasa Jawa keman-keman, punggang naik lantai juga kuat. Nah setelah cekan, saran dokter harus dirawat di rumah sakit. Nah ini jadi pelajaran kita. Ketika kayak gitu gimana sikap seorang ustaz maupun tidak ustaz? Ya sama. Ya Allah. Memang ini dikasih. Dan berikan pemahaman kepada istri yang solehah, istri yang beriman, suaminya sakit, bu, jangan membayar bu, terus kemarin makanan, minum kok bayar makan. Memang apa bayar makan, kamu juga lagi sehat Pak.
Bener kan? Tapi kadang sehari 5 kali makan kue, orang dua biji cuma dua itu Pak, 2 utuh dia bisa habis. Sate orang-orang 3 tusuk, sekali makan 2 tusuk. Jadi wajar kalau tensinya tinggi. Ya sebenarnya kan kejadian. Wakai anfuskum apalah tubsirun. Apa yang ada di dalam diri kita ini, apalah tubsirun. Itu yang dikasih tangan, alhamdulillah. Kasih otak, dengan suara Pak, dengan bapak yang lurus, dikit lampu merah, ujung berogol gitu Pak. Itu adalah rumah sakit jiwa, alias uang edan. Untuk dokternya nggak gila Pak. Itu kalau rumah sakit jiwa itu di dalam orang gila sama, bapak masuk pasti takut. Baru masuk pakai kegiatan. Dan orang gila ada tingkatannya Pak. Saya sendiri ada ceramah di masjid juga dan baca doa sering. Nah, dari situ juga pernah khutbah di rumah sakit jiwa. Oke, materi apa yang paling tepat saya ngomongin orang gila nih. Ternyata jamaahnya bukan orang gila Pak. Ada kayak OB yang misalkan dari direksi. Direktur utamanya ibu-ibu. Beliau udah 5 tahun saya lihat masih bertahan. Direktur utama rumah sakit jiwa. Dalam kalau ada saudara yang punya kesulitan dirawat di rumah sakit jiwa, ngomong aja dengan saya. Saya alhamdulillah banyak kenalan dengan dokternya. Kadang-kadang kita masuk rumah sakit, nggak ada kamar, nggak dapat apalah. Periksanya lama banget tuh di gawat darurat. IGD Pak ya, IGD. Ngomong aja. Insya Allah ada pelayanan terbaik. Dan pemerintah ini di era alhamdulillah Pak Presiden ini semua kementerian beres-beres, bersih-bersih. Alias apa ya? Perbaikan ke depan, termasuk juga negara. Apa yang nggak beres? Beres ini. Pak Presiden bilang, saya di belakang Pak Menteri harus berani, sikap harus beresin. Memang mengakukan di bahasa beresin. Kalau era dulu nggak usah pakai bahasa perintah beresin Pak. Kalau dulu dilelekan paham kalau beresin itu beresin. Nah, sekarang ini perintahnya di garis komandonya nggak tegas. Maka kita niat kerja yang baik. Orang yang kerja baik, orang disiplin, amalnya soleh Pak, rezekinya ditanggung ya Allah. Amin. Ya kan? Man amil amalan soleh. Orang yang amalnya baik, wa minum di orang beriman. Sholatnya rajin, makan tasbih rajin. Ya, kenal rajin. Ini yang diceramain ini udah biasa dengan ceramah. Bapak juga udah amal soleh Pak, saya nggak diceramain itu sudah tahun tahajud setiap hari. Tapi Bapak untuk meningkatkan kualitas keimanan makin yakin. Jadi iman itu sebenarnya keyakinan. Bahkan ada yang lagi pagi buta. Baru pagi buta nih, man asbama. Siapa yang ketemu pagi, wawa yasku, dia malu, yasku malu. Kenapa gua begini? Kenapa gua tulis mobil gua begini? Ya Allah, hati saya ya Allah, dikit lagi anak saya bayar kuliah. Baru bangun tidur dia udah malu. Faka'an nama yasku robbah. Orang yang begitu itu Pak, itu seolah-olah protes sama Tuhannya. Allah. Maka tidak boleh kita baru bangun pagi. Kalau bangun pagi itu yang bagus. Subhanallah, alhamdulillah saya hidup lagi. Loh kalau kita tidur kok kalau badai sampai subuh itu berapa jam kita tidur? 7 jam, 5 jam, 6 jam. Kayak mati gitu. Tapi dibangunkan oleh Allah dari ahyana ba'dama amatana dari usul. Dia bangun dalam keadaan seperti Allah. Saya sabar, saya punya motivasi, saya punya semangat, saya bergerak. Dompet saya boleh kosong, tapi saya bergerak. Kenapa bergerak? Bensin masih ada, itu motor jalan Pak, masih bisa jalan. Yang penting sampai kantor. Urusan rezeki, urusan Allah Pak. Udah diatur. Cuma kita tidak beriman. Apa sih iman Pak Ustaz? Percaya. Sampai betul, mangkat ke motor, sampai kantor, ntar ada yang kasih. Siapa yang masuk? Kayaknya menurut saya hari ini nggak mungkin ya saya dapat rezeki. Kan ada berapa? Datang aja ke sana, di masjid, sholat duha, wirid tahajud, ntar tamu datang, minta tolong sama kita. Benar nggak? Tapi karena keyakinan kita yang miring-miring, kayaknya kalau mau di masjid gimana juga itu kan udah ragu itu Pak. Anak ini nggak tahu nyampe. Orang yang ragu, orang yang suzon sama Allah nggak beres. Karena suzonnya hamba pasti cash and carry dulu. Tapi kalau hidup terus optimis,
saya insya Allah ke masjid ini mendapat kopi dari Pak Kiai Sidik. Dan benar, alhamdulillah. Itulah sikap yang harus kita kembangkan sesuai dengan tema kita. Satu, tetap bersyukur, dan bersyukur. Istri masih ada. Ada istri yang meninggal, pasti ada bersyukur. Kadang yang dipikiran orang-orang, kalau istri saya nggak ada, nanti saya sama siapa, bikin kopi ke siapa, tidur saya bukan sama siapa. Ya tadi nggak ada lagi, kalau ada niat, lama bini mati kawin lagi, kalau bininya mati ya kawin lagi. Bagi Quran bahwa bini mati robbika fahadis. Banyak nikmat Allah tinggal di sini, tapi bukan sombong, bukan takabur. Kalau sudah takabur sombong sifatnya iblis. Dosa manusia kalau nggak kayak iblis masih gampang diampuni. Tapi kalau udah dosa yang namanya sombong, songong, seolah-olah dia raja biasa, gua paling ini, bentar lagi pensiun. Udah pensiun, gimana urusannya? Power itu gunakan dengan baik ketika menjaga, nolongin orang, sedekahkan orang, itu berbuat ihsan. Ketika kita pensiun, banyak yang mengenang jasa-jasa kita. Betul Pak? Nah, insya Allah. Maka saya singkat nih Kiai Sidik. Semua yang saya sampaikan ini pada dasarnya adalah sikap seorang mukmin yang terbaik ketika dikirim oleh Allah SWT. Ternyata rankingnya adalah ranking syukur, ranking sabar, ranking tawakal, ranking ikhtiar, ranking doa. Jangan lupa semua itu dikerjakan Pak. Insya Allah Allah yang beresin. Dan itu setiap Jumat pasti diingatkan. Cukup iman, cukup takwa, cukup naik motor, cukup ke kantor, cukup bergerak, pulang Allah yang ngasih. Amin. Itu juga ya. Mohon maaf tidak panjang-panjang fisik. Kalau mau pikiran kita, maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.